Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Muklis MPD selaku mata kuliah pembelajaran apresiasi sastra. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan penilaian pembelajaran merancang perangkat evaluasi dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok kami itu yaitu ada Firda Sari Desviani, Vina Fitri Awaliyah, ada Zidni Ilmah, Fathatun Naila, ada saya sendiri yaitu Maftuhin, lalu ada Muhammad Khairuz Zabidi, lalu ada Arinzi Rizkina. Baik, langsung saja ke latar belakang. Apresiasi sastra memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan nalar kritis peserta didik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktek evaluasinya seringkali terjebak pada penilaian kognitif tingkat rendah yang sekedar berfokus pada hafalan teori. Instrumen evaluasi konvensional tersebut gagal memotret respon estetik secara utuh karena mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik yang menjadi jantung dari apresiasi sastra. Merespon kesenjangan tersebut, paradigma pendidikan saat ini menuntut adanya penyelarasan konstruktif di mana perencanaan evaluasi mutlak didasarkan pada analisis pencapaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran, agar instrumen dapat dihasilkan secara valid dan terstruktur. Oke, lalu lanjut ke pemateri selanjutnya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi penilaian pembelajaran. Dan definisi penilaian pembelajaran ini adalah proses yang dilakukan guru untuk mengetahui seberapa baik siswa memahami dan menguasai materi yang telah dipelajari. Nah, untuk memperoleh hasil itu biasanya guru melakukan adanya tanya jawab, diskusi, tes tertulis, tes lisan, bahkan bisa menggunakannya dengan tugas penugasan setiap harinya atau pekerjaan rumah seperti itu. Nah, selain adanya penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil belajar ini, biasanya yang diperoleh siswa biasanya juga mencakup berbagai aspek dalam proses pendidikan atau dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya melalui penilaian, guru dapat mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif, apakah materi yang diajarkan mudah dipahami, atau kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, biasanya kan jika kita melihat atau di dalam suatu kelas penilaian itu kadang kan guru menyampaikan materi. Nah, materi itu nanti kita akan melakukan penugasan bisa berupa tugas ataupun bisa pekerjaan rumah. Nah, dari pekerjaan rumah ini nanti kan sewaktu ada hari selanjutnya atau mata pelajaran selanjutnya nanti bisa dikoreksi atau dikoreksi, kemudian dari penilaian itu bisa dibuat itu asesmen tersebut penilaian. Selain itu, penilaian tidak hanya digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa, tetapi juga untuk menilai berbagai aspek dalam proses pendidikan, seperti guru yang mengajar, kurikulum yang digunakan, fasilitas sekolah, dan sistem administrasi sekolah. Nah, untuk melakukan penilaian ini dapat digunakan berbagai alat instrumen, seperti yang tadi dijelaskan, ada yang formal maupun informal, seperti tes tertulis, tes lisan, lembar kerja, LKPD, terus diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Terus pekerjaan rumah, tugas rumah. Nah, semua alat ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan dan perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Nah, hal ini juga penilaian juga bisa memberikan makna terhadap hasil pengukuran yang diperoleh. Misalnya dengan kata lain itu, penilaian tidak hanya melihat angka ataupun skor, tetapi juga memahami apa yang ditunjukkan oleh hasil tersebut mengenai kemampuan dan
pencapaian siswa selama satu semester tersebut. Jadi bukan hanya siswa saja, guru juga harus mengetahui bagaimana caranya agar siswa itu paham mengenai materi yang sudah disampaikan. Kemudian saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Materi berikutnya terkait tujuan dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Raharjo dan teman-temannya menyatakan ada 4 poin utama tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu menentukan angka kemajuan dari hasil belajar peserta didik. Poin ini menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau tingkat kemajuan dari peserta didik. Misalnya, ketika anak mendapatkan nilai di atas rata-rata atau misal 80, nilai 80 itu menunjukkan bahwa anak-anak mampu memahami pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Poin kedua itu terkait menempatkan murid pada kondisi belajar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kan setiap siswa itu memiliki kemampuan masing-masing seperti minat, kemudian bakat yang mungkin tidak sama antara satu sama lain siswanya. Maka dari itu, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk menempatkan pembelajaran sesuai dengan karakter masing-masing yang nantinya bisa menunjukkan agar siswa itu bisa belajar dengan kemampuan atau minat bakat yang dimilikinya. Poin yang ketiga itu mengenal latar belakang peserta didik, sehingga dapat berguna bagi penempatan dan penentuan kesulitan siswa. Nah, selain menentukan nilai bagi para siswa, kemudian menentukan masing-masing pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing para siswanya. Evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang para siswa. Misalnya apabila terdapat siswa yang sering sekali mendapatkan nilai di bawah rata-rata atau bahkan tidak lulus ini, maka guru bisa mengetahui atau mencari tahu apa sih latar belakang yang menjadikan siswa tersebut mendapatkan nilai di bawah rata-rata terus. Maka dari itu nantinya guru bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian yang poin keempat itu sebagai proses guru terhadap murid dengan adanya timbal balik. Jadi kan selain untuk menentukan nilai, kemudian adanya bertujuan untuk menempatkan siswa agar pembelajaran itu sesuai kemampuan maupun minat bakat masing-masing siswa, kemudian untuk mengetahui latar belakang. Poin yang terakhir itu untuk memberikan atau menampilkan adanya timbal balik antara guru dan siswa. Jadi kan setelah adanya evaluasi pembelajaran, guru bisa mengetahui sebenarnya pembelajaran yang diajarkan olehnya itu sudah benar ataukah belum. Apabila didapati bahwa siswa ternyata banyak mendapatkan nilai di bawah rata-rata, ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar adanya metode atau cara pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut belum sesuai. Maka dari itu, apabila didapati siswa kebanyakan mendapatkan nilai di bawah rata-rata pada pembelajaran yang diajarkan oleh guru bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut dan merefleksikan diri apakah sebenarnya metode atau cara pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu telah sesuai atau belum, sehingga nantinya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada manfaat mengukur ketercapaian tujuan dan kompetensi pembelajaran. Yang kedua ada mengetahui kelebihan serta kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga ada memberikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Yang keempat ada menjadi dasar pengambilan keputusan seperti remedial, pengayaan, dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kelima ada meningkatkan kualitas proses serta hasil belajar peserta didik. Lalu di sini juga ada peran dalam perancangan evaluasi, yaitu yang pertama ada menyusun instrumen penilaian yang valid, reliabel, dan sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada menjamin keselarasan antara tujuan, metode, materi, dan penilaian. Yang ketiga ada menghasilkan data yang objektif untuk mengukur kemampuan peserta didik.
Yang keempat, ada menjadi dasar refleksi dan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kelima, ada membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada peserta didik. Oke, kali ini kita bahas prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta efektivitas strategi dan metode pembelajaran yang digunakan, agar evaluasi menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu. Nah, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan agar evaluasi dapat berjalan dengan lancar, tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur saja, juga sebagai sarana perbaikan dan perkembangan kualitas pembelajaran. Hakikat prinsip evaluasi pembelajaran adalah sebenarnya prinsip evaluasi pembelajaran ini adalah sebuah perangkat yang menjadi pedoman dalam perencanaan, melaksanakan, mengelola, dan memanfaatkan hasil penilaian. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa evaluasi dilaksanakan secara ilmiah, objektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan menerapkan prinsip tersebut, evaluasi yang tepat, guru dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai kemampuan peserta didik sekaligus menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Yang pertama ada prinsip validitas. Validitas ini merupakan prinsip yang menekankan bahwa evaluasi harus mampu mengukur secara valid apa yang hendak diukur. Terdapat instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, serta materi yang telah diajarkan. Apabila tujuan pembelajaran menekankan kemampuan menulis, maka evaluasi yang diukur itu adalah keterampilan menulis, bukan hanya mengukur tetapi juga secara valid, bukan hafalan ataupun teori. Kemudian ada prinsip reliabilitas. Selain valid, evaluasi juga harus reliable atau reliabilitas berkaitan dengan tingkat konsistensi hasil penilaian. Instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang relatif sama apabila digunakan dalam kondisi yang serupa sehingga hasil evaluasi dapat dipercaya. Yang kemudian ada prinsip objektivitas. Objektivitas ini mengendaki bahwa hasil evaluasi didasarkan pada kondisi yang nyata peserta didik, bukan dipengaruhi oleh perasaan, prasangka ataupun kepentingan tertentu dari penilai. Ini harus terukur sehingga setiap peserta didik memperoleh perlakuan yang sama. Kemudian ada prinsip keadilan. Dalam pelaksanaannya evaluasi ini, setiap peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Evaluasi tidak boleh membedakan peserta didik antara latar belakang ekonomi yang berbeda ataupun latar belakang sosial, budaya, agama, jenis kelamin ataupun bahkan fisik. Kemudian ada prinsip komprehensif. Nah, prinsip komprehensif ini adalah prinsip yang harus atau yang dilaksanakan secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan perkembangan peserta didik. Kemudian ada prinsip kontinuitas atau keberlanjutan. Nah, evaluasi bukan kegiatan yang dilakukan hanya pada akhir pembelajaran, melainkan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Melalui evaluasi yang terus-menerus, guru dapat memantau perkembangan peserta didiknya secara akurat dan terperinci. Kemudian ada prinsip transparansi atau transparan. Nah, secara terbuka ini prinsip yang menekankan pada prosedur dan hasil evaluasi yang diketahui secara publik, hingga ini menciptakan rasa keterpercayaan antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian ada prinsip sistematis. Nah, prinsip sistematis ini adalah evaluasi yang harus dilakukan secara terencana atau tersistem. Nah, kemudian tentunya ada penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengelolaan data, hingga pemanfaatan hasil evaluasi. Yang kemudian ada prinsip edukatif. Nah, prinsip edukatif ini adalah prinsip yang hasil evaluasinya perlu digunakan sebagai sarana pembinaan motivasi berkaitan dengan proses pembelajaran. Intinya yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, maka simpulan dari prinsip ini adalah salah satu landasan fundamental yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan penilaian. Penerapan prinsip-prinsip ini tersebut menjadi evaluasi yang akan mengukur hasil pembelajaran. Juga bukan hanya selain berkontribusi, tapi juga
sebagai pengukur mutu peserta didik secara menyeluruh. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai keempat kriteria tersebut yang merupakan pedoman agar evaluasi pembelajaran sastra tidak hanya mengukur kemampuan menghafal teori, tetapi kemampuan mengapresiasi dan menampilkan karya sastra tersebut secara nyata. Nah, yang pertama itu ada berbasis unjuk rasa teman-teman atau kinerja. Nah, di mana evaluasi sastra itu sebaiknya dilakukan melalui aktivitas nyata yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Jadi guru itu tidak hanya memberikan soal pilih atau entah itu pilihan ganda atau isai, tetapi juga meminta siswa itu melakukan suatu tindakan atau yang menghasilkan karya tersebut lah. Nah, contohnya itu seperti membaca puisi di depan kelas maupun mementaskan drama, terus menulis cerpen ya, puisi. Nah, atau juga bisa membuat resensi novel teman-teman. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana sih siswa itu mampu menerapkan pengetahuan sastra dalam praktek, bukan sekedar memahami teori saja. Kayak gitu sih. Nah, yang kedua ada komprehensif. Nah, ini itu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa sih itu? Nah, yang pertama itu ada ranah kognitif, di mana itu pengetahuan ini menilai kemampuan berpikir dan pemahaman siswa terhadap karya ya, terutama karya sastra sih teman-teman. Nah, yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu entah itu tema cerita, alur maupun jalan ceritanya itu, tokoh penokohan maupun latar, amanat, terus gaya bahasa juga kan bisa kan toh? Ya. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu ketika teman-teman disuruh menganalisis unsur instruktif dalam sebuah cerpen. Nah, kayak gitu loh. Nah, yang kedua ada ranah afektif. Nah, di mana ranah afektif ini sikap dan penghayatan ini dinilai antara sikap, apresiasi, dan respon emosional siswa terhadap karya sastra tersebut. Nah, yang dinilai itu apa? Yang dinilai itu entah itu ketertarikan terhadap karya sastranya tersebut, terus kemampuan menghayati dari isi karya sastra tersebut, maupun entah itu kepedulian terhadap nilai moral yang terkandung dalam karya tersebut. Nah, contoh indikator yang dalam kehidupan kenyataan ini itu dimana menunjukkan antusiasme itu saat berdiskusi entah itu sastra maupun lainnya. Nah, dimana itu juga memberikan tanggapan yang menunjukkan pemahaman nilai kehidupan dalam cerita. Nah, terus ada ranah psikomotorik, yaitu keterampilan dalam kita sendiri, di mana ini menilai kemampuan siswa dalam menampilkan atau mempraktekkan ya teman-teman, entah itu karya sastra. Nah, yang dinilai apa? Ini yang dinilai dari lafal, intonasi, kelancaran berbicara, ekspresi wajah, gerak tubuh, penjiwaan tokoh. Nah, kayak gitu sih. Nah, untuk contoh tugasnya itu ya seperti membaca puisi, bermain drama di depan kelas. Nah, kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada kesesuaian bahan ajar, dimana kan kesesuaian bahan ajar itu kan digunakan sebagai bahan evaluasi yang harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Karena pertimbangannya itu bisa dilihat dari entah itu keterbacaan yang dimana teks ini kan bisa tidak terlalu sulit dipahami oleh banyak siswa. Nah, yang kedua ada kebahasaan, dimana ini harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Nah, terus itu ada tingkat usia. Nah, tingkat usia ini mengandung maupun psikologis, ini mengandung isi cerita yang harus relevan dengan kehidupan dan perkembangan emosional siswa tersebut. Contoh nyata dalam kehidupan seharinya itu seperti siswa SMP ya biasanya itu menggunakan cerpen remaja yang sederhana kan, karena pada masa itu kan SMP sudah. Nah, terus ada siswa SMA yang dapat menggunakan novel atau drama yang lebih kompleks. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya itu agar evaluasi itu benar-benar mengukur kemampuan sastra siswanya itu
Nah, bukan dari kesulitan mereka memahami bahasa yang terlalu rumit kayak gitu sih. Nah, terus yang terakhir atau yang keempat itu ada objektivitas dan rubrik penilaian. Nah, ini penting juga, ini penting. Nah, dimana ini penilaian sastra sering dianggap subjektif. Oleh karena itu guru itu perlu menggunakan rubrik ya atau penilaian yang jelas dan terukur. Nah, terukur, terbobot, nah, kayak gitu sih. Nah, jadi dari keempat karakteristik tersebut dalam evaluasi pembelajaran sastra yang itu harus berbasis kinerja, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, terus menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswanya tersebut, terus ada dilengkapi rubrik penilaian yang jelas dan objektif. Dengan itu evaluasi itu tidak hanya mengukur pengetahuan terutama sastra, tetapi juga kemampuan menghayati dan menampilkan karya sastra secara utuh. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Wih, Baik teman-teman, lanjut ke langkah penyusunan evaluasi pembelajaran. Jadi dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, guru itu harus memperhatikan beberapa prinsip agar hasil evaluasi itu dapat dipercaya dan bermanfaat, yaitu prinsip validasi untuk mengharuskan instrumen evaluasi itu mampu mengukur apa yang harusnya diukur. Prinsip reliabilitas berarti harus mengevaluasi secara konsisten apabila digunakan dalam kondisi yang sama. Atau prinsip objektivitas itu menekankan bahwa penilaian itu harus dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau kepentingan pribadi. Jadi selain itu evaluasi harus bersifat praktis. Jadi sehingga mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Evaluasi juga harus komprehensif. Kenapa komprehensif? Yaitu mencakup seluruh aspek kemampuan peserta didik, baik aspek kognitif, aspek afektif maupun psikomotorik. Yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi. Langkah pertama dalam penyusunan evaluasi pembelajaran adalah menentukan tujuan evaluasi yang ingin dicapai. Jadi guru itu perlu menentukan secara jelas kompetensi atau kemampuan yang akan diukur berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi yang jelas itu akan memudahkan guru dalam menyusun instrumen penilaian yang sesuai. Jadi misalnya guru ingin mengukur kemampuan siswa dalam memahami isi puisi atau menganalisis cerpen atau membaca puisi dengan baik dan benar. Yang kedua itu menentukan aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai setelah menentukan tujuan pembelajaran itu guru perlu menentukan aspek yang dinilai. Aspek tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dalam ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir atau memahami, mengingat, dan menganalisis materi pembelajaran. Jadi ranah afektif itu berkaitan dengan sikap, minat, dan nilai yang dimiliki siswa. Sementara itu ranah psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan melakukan sesuatu tindakan. Dalam pembelajaran sastra, misalnya sebagai aspek kognitif dapat berupa kayak pemahaman terhadap unsur intrinsik puisi, atau aspek afektif itu berupa sikap menghargai karya sastra, dan aspek psikomotorik berupa keterampilan baca puisi dengan ekspresi yang tepat. Yang ketiga itu menyusun kisi-kisi evaluasi. Kisi-kisi evaluasi merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan soal atau instrumen penilaian. Jadi kisi-kisi ini menentukan kompetensi yang akan diukur, seperti indikator pencapaian, bentuk soal, nomor soal, dan ketingkatan kesulitan soal. Jadi dengan adanya kisi-kisi ini, guru itu dapat menyusun soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan
kompetensi yang ingin dicapai. Jadi selain itu, kisi-kisi itu membantu menjaga kualitas soal agar lebih terarah dan sistematis. Yang keempat itu menentukan teknik dan bentuk. Evaluasi, guru itu perlu memilih teknik apa sih dan bentuk evaluasi yang sesuai apa sih untuk tujuan pembelajaran. Nah, teknik evaluasi dapat berupa teks maupun non-teks. Teks dapat dilakukan melalui tes tertulis atau tes lisan atau tes praktik. Jadi sementara itu teknik non-tes dapat berupa observasi atau portofolio atau penugasan dan wawancara. Jadi pemilihan teknik evaluasi itu harus disesuaikan dengan karakteristik materi yang diajarkan dan kemampuan yang ingin diukur. Misalnya, kemampuan kayak mengenal isi cerpen lebih tepat dinilai melalui tes tertulis, sedangkan kemampuan membaca puisi itu lebih disesuaikan dinilai melalui tes praktik. Yang kelima itu menyusun instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan semacam data mengenai hasil belajar siswa. Jadi di sini instrumen yang baik harus mengetahui prinsip validitas, reliabilitas, objektif, dan praktis. Jadi bentuk instrumen dapat berupa soal pilihan ganda atau soal esai, lembaran observasi maupun penilaian praktis. Instrumen yang disusun dengan baik akan menghasilkan data yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar keputusan atau pengambilan untuk pembelajaran. Yang keenam itu melakukan uji coba instrumen. Jadi sebelum dilakukan dalam evaluasi nih, yang sebenarnya instrumen perlu diuji coba terlebih dahulu. Jadi uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen. Jadi seperti apa validitas, reliabilitas atau tingkat kesulitan dan daya pembeda soal. Yaitu melalui uji coba ini, guru itu dapat mengetahui apa sih kelemahan atau instrumen yang telah dibuat dan melakukan perbaikan sebelum digunakan secara resmi dalam pembelajaran. Dengan demikian, hasil evaluasi itu tidak diperoleh akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Yang ketujuh itu melakukan evaluasi setelah instrumen siap digunakan. Guru itu melaksanakan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Jadi dalam pelaksanaannya, guru itu perlu memperhatikan waktu pelaksanaan atau kondisi kelas, kejelasan petunjuk atau pekerjaan serta kejujuran siswa. Selain itu, guru itu harus menjaga objektivitas dalam proses penilaian agar hasil evaluasi ini benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Yang kedelapan itu mengelola dan menganalisis hasil evaluasi setelah evaluasi selesai. Jadi dilaksanakan, guru itu mengolah dan menganalisis hasil yang diperoleh siswa. Jadi analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar atau kesulitan yang dialami oleh siswa serta keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi pengolahan hasil evaluasi ini dapat digunakan dengan menghitung nilai rata-rata, presentasi ketuntasan belajar. Jadi maupun analisis kualitas soal. Jadi hasil analisis tersebut itu menjadi dasar bagi guru untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan itu menindaklanjuti hasil evaluasi. Ya, tahap terakhir ini dalam evaluasi pembelajaran adalah melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Jadi hasil evaluasi ini tidak diperoleh tindak lanjut dapat berupa pembelajaran remedial kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar atau pemberian pengayaan kepada siswa yang telah mencapai target pembelajaran serta perbaikan
semacam metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dinilai kurang efektif melalui tindak lanjut yang tepat, atau kualitas pembelajaran harus ditingkatkan sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara optimal. Mungkin itu saja, lanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk karakter. Namun, praktik evaluasinya seringkali masih berfokus pada penilaian kognitif tingkat rendah. Untuk mengatasi hal ini, perencanaan evaluasi harus diselarakan secara tajam dengan capaian pembelajaran atau CP dan tujuan pembelajaran atau TP, agar proses pengumpulan data penguasaan kompetensi siswa berjalan efektif. Evaluasi yang baik wajib berpedoman pada prinsip-prinsip seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan komunitas, serta harus memenuhi kriteria penilaian yang komprehensif mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui instrumen berbasis unjuk kerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.